ya, sebelum saya menjawab itu ya, saya sampaikan bahwa komitmen pemerintah daerah ke pendidikan itu saya sampaikan awal tadi itu sudah jelas dan sangat prioritaskan dunia pendidikan. Karena sudah kita sampaikan dari tahun 21 sampai dengan saat ini, pemerintah daerah itu selalu mengalokasikan di bidang pendidikan lebih dari 20%, bahkan di Jember itu sudah 24%. Artinya dunia pendidikan sangat konsen terhadap pendidikan. Secara lebih rigid lagi terkait dengan perbaikan pendidikan, baik itu dari SDM maupun sarana prasarana juga mendapatkan perhatian di samping sistem pendidikan. Satu adalah di SDM. Di SDM dari tahun 21 untuk perhatian kepada ASN termasuk dunia pendidikan, hak gaji juga diberikan, tunjangan juga diberikan secara full sesuai dengan ketentuan. Yang non ASN kemarin juga diterbitkan SK Bupati sehingga mendapatkan TPG ya profesi. Terus yang non ASN yang tidak dapat juga mendapatkan anggaran insentif dari daerah kepada mereka. Terus yang P3K gaji secara utuh mulai perekrutan tahun 21, 22, bahkan 23 menerima SK gaji juga diberikan. Bahkan juga menerima hak TPP-nya juga diberikan. Artinya pemerintah daerah komitmen terhadap kesejahteraan SDM. Terus yang ketiga, yang bukan P3K, yang masih GTT-PTT juga diterbitkan dengan SK Bupati. Gajinya juga lumayan ya, di atas 1.200.000 sampai ke atas berdasarkan masa jabatan. Artinya komitmen pemerintah daerah, artinya pemerintah daerah Bupati dengan DPRD ya. Artinya di dalam kebijakan juga itu perhatian terhadap SDM. Himpau di guru-guru PAUD juga mendapatkan insentif. Swasta melalui BPDGS dengan provinsi 6 bulan juga dipikul oleh pemerintah daerah. Total ada berapa guru Pak yang menjadi beban anggaran pembelanjaan kepegawaian Pemda? Totalnya itu nilainya hampir 1,5 triliun belanja pegawai, sehingga kan komposisinya 30,8% komposisi belanja pegawai dari postur APBD. Artinya ini kan sudah sesuai dengan anjuran dari Kemendagri bahwa maksimal 30%, kita sudah 30, sedikit lah. Artinya masih sesuai dengan ketentuan itu. Dari sekian itu yang untuk guru dan tenaga pendidikan berapa? Paling banyak di pendidikan aja belanja pegawai kita sekitar 700 miliar sendiri untuk belanja pegawai. Di samping itu ada juga tadi insentif yang saya sampaikan, insentif untuk PAUD itu totalnya hampir 34 miliar. Terus GTT-PTT yang mendapatkan SK Bupati itu ada 93 miliar sendiri untuk mereka. Artinya kan sudah cukup besar, itu perhatian terhadap SDM. Terus yang terkait dengan sarana prasarana juga ada yang bersumber dari DAK, DAU juga ada. Terus yang berikutnya sekarang ada alokasi di BHJT juga untuk perbaikan sarana pendidikan adalah cukup besar. Nah terkait dengan pengangkatan P3K mungkin cukup besar juga dari tahun 21 sampai dengan tahun sekarang itu sudah hampir 3.786 yang akan menjadi P3K yang ada di kabupaten itu. Ini kan cukup besar. Nah, terkait dengan formasi ya mungkin pertimbangan tadi itu komposisi kalau diperbesarkan otomatis belanja pegawai kita juga akan semakin meningkat karena di PMK pun hanya menyangkut dari gaji dengan tunjangan yang melekat keluarga. Sementara TPP-nya harus dipikul juga dengan APBD, tentunya akan membengkak lagi. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Pak, mudahnya kepala sekolah merekrut guru baru mungkin ada kami sampaikan tadi ke depan tentunya karena ada kekosongan guru kan pasti harus diisi dengan guru baru. Untuk perekrutan itu memang memungkinkan karena di acuan PMK 2 di Permendikbud 63 tentang peruntukan BOS pun ada komponen belanja yang bisa mengalokasikan untuk jasa guru bagi sekolah yang memang sangat membutuhkan. Namun demikian kita tidak memberikan ruang yang sebebas-bebasnya kepada kepala sekolah untuk mengangkat seorang guru. Tentunya perlu mengajukan kepada dinas pendidikan sehingga kita bisa mengetahui basic sekolah itu memang sangat membutuhkan enggak. Menurut guru yang dibutuhkan ini sesuai enggak yang direkrut. Nah itu yang perlu kita tata kembali. Kebutuhan Kabupaten Jember tadi kan disebutkan Bapak 3.000 sekian itu P3K baru untuk pendidikan. Ya. Tapi sebenarnya kebutuhan Kabupaten Jember saat ini berapa sih Pak untuk guru terutama? Masih banyak Mas. Jadi sampai sekarang ya kalau guru negeri dengan swasta itu totalnya sekitar 18.000. Di negeri dan swasta. Setelah kita hitung kemarin itu sekitar kita masih membutuhkan sekitar 4 ribuan
Itu sudah termasuk dengan yang 3.000 P3K atau di luar 3.000 P3K? Sudah termasuk dengan P3K itu sudah. Artinya masih tersisa 1.000 dan 1.000 ya. Iya. Nah, ke depan Pak, dengan adanya pembatasan alokasi anggaran untuk belanja yang hanya 30%, tapi kemudian masih ada 1.000. Itu tadi yang maksudnya memberikan kesempatan bagi sekolah untuk mengisi guru tenaga honorer. Tapi itu murni bukan di SK Bupati, artinya SK-nya kepala sekolah yang penganggarannya melalui dana BOS itu, karena masih memungkinkan sesuai dengan Permendikbud 63 tahun 2002. Artinya peluang P3K untuk ke depan pengangkatan kembali masih belum tahu ya Pak ya? Belum tentunya. Karena ada 30% anggaran itu. Ya, tentunya kalau terkait dengan formasi pegawai kan seperti saya sampaikan tadi, bahwa PMK yang di dalamnya PMK 212 itu di dalamnya juga mengatur tentang pengangkatan P3K. Di sana ruangnya bukan P3K, itu yang dimaksud bukan hanya pendidikan atau guru, tapi ada kesehatan, ada tenaga teknik, tenaga administrasi, yang lain-lain. Tentunya yang jauh lebih mempertimbangkan adalah BKD SDM terkait dengan formulasi kebutuhan P3 yang dibutuhkan baik di tahun ini maupun tahun depan. Untuk jumlah guru dan tenaga honor, untuk jumlah guru dan tenaga pendidikan yang pensiun berapa Pak? Untuk sekitar 800 lah Mas. itu tahun 2023. 23. Itu apakah sudah termaktub dalam yang bisa tercover dengan P3K yang ini atau tidak? Nah, 800 ada pengisian 700 berapa tadi saya sampaikan 753 itu Mas. Sehingga ada kekurangannya sedikit itu tadi peluang untuk mengisi yang tadi. Pak, untuk mengisi yang kemarin katanya PKD yang pensiun 70% dari sekitar 900-an pegawai. Lah kalau di BKD kan bicaranya bukan hanya tenaga pendidikan secara keseluruhan. 30% itu ada di lingkungan dinas. Itu tadi saya sampaikan sekitar 900 itu tadi pengisian. Tapi sekarang kan ada perekrutan sekitar 793. P3K. P3K. Untuk aspirasi teman-teman honorer tidak lanjut seperti apa? Itu tadi yang satu minta supaya diketemukan dengan mediasi dengan BKD SDM dan mendapatkan rekomendasi Komisi D, dan kita coba komunikasikan koordinasikan dengan BKD SDM. Satu itu pertama. Yang kedua untuk menambah formasi di tahun 2024 untuk pengangkatan P3K supaya ada tambahan, ya tetap kita komunikasikan dengan BKD SDM untuk ditambah di formasi pengangkatan tahun 2024. Kalau sekarang kan sudah ada kepastian 201 yang akan diikut di tahun 2023. Pak, untuk kepala sekolah yang pensiun berapa? Jumlah totalnya sampai sekarang sekitar 80 ya, 80. 102 sampai Oktober. Itu nanti mekanisme pengisiannya seperti apa untuk kepala sekolah? Sampai saat ini ya, tentunya kita masih mengacu Permendikbud nomor 40 tahun 2001 ya, 2001. Yaitu artinya ya tetap seperti yang ada cakup dan penggerak yang jadi utama gitu, belum sampai di aplikasi yang sesuai edaran karena beberapa daerah juga belum sampai. Makasih banyak Pak Adi Mulyono.